Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Apa lagi? Salat tarawih. Ya. Salat tarawih. Wa salatu tarawih. Fi kulli lailatin min ramadana sunnatun ma'suratun. Wa ngadatus salafi rahmatullahi alaihim tawzingul Qur'an min awali akhiri dan seterusnya. Salat tarawih tiap-tiap malam di bulan Ramadan itu sunat yang maksurah yang datang dari Rasulullah. Salat sunat tarawih itu ya memang dari Rasulullah. Wa ngadatus salafi rahmatullahi alaihim tawzingul Qur'an min awali ila akhirih ngalaiha. Yaqra'una minhu fiha kulla lailatin ma tayassara dan seterusnya. Kebiasaannya ulama salaf rahmatullah alaihim yaitu membagi-bagi Quran dari awalnya hingga akhirnya dalam salat tarawih. Yaqra'una minhu fiha kulla lailatin ma tayassara wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min ahri syahri. Ulama salaf itu punya kebiasaan membagi-bagi Quran dari awal sampai akhir untuk bacaan suratnya salat tarawih. Mereka membacanya dalam salat tarawih tiap malam dengan cara ya yang dibaca yang paling mudah dulu, dan kemudian mereka menghatamkan pada sebagian malam di akhir Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu dihatamkan Al-Quran sebagai bacaan sholat tarawih. Misalnya Mekah Madinah itu kan masih ya. Madinah itu nanti pada malam 29 biasanya sudah khatam. Jadi berarti kira-kira semalam 1 juz. Itu kebiasaan ulama-ulama salaf. Faman amkanahu ayyaqtadiya bihim fi dzalika falyushammir wala yuqassir. Maka siapa saja yang memungkinkan untuk mengikuti ulama salaf mengenai hal ini, maka seyogianya dia menyingsingkan lengan baju dan wala yuqassir dan tidak sembrono. Kalau memungkinkan kondisinya ya bacaan dari surat dalam sholat tarawih itu nanti dalam 1 bulan itu menjadi 1 juz. Fa innal khaira ghanimatun.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah dan seterusnya. Sebab kebaikan itu memang ghanimah, harta rampasan, maksudnya ya kebaikan itu harus direbut, harus diraih. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, ayat Quran ya. Dan apa saja yang engkau persiapkan untuk diri kalian berupa kebaikan-kebaikan, maka kalian akan menemukan pahalanya di sisi Allah kelak di akhirat nanti ya. Wa man lam yattafiq lahu al-iktida'u bihim bidzalika falyahdhar minat takhwifi al-mufriti alladhi ya'taduhu kasirun minal jahalati fi sholatihim litarawihi. Dan siapa saja yang tidak bisa mengikuti yang demikian itu dari salafus shalihin, maka hendaklah dia takut meremehkan takhfif al-mufrid, meremehkan sekali. Takutlah sampai meremehkan sekali yang biasa dilakukan orang-orang bodoh di dalam sholat tarawih mereka. Atarubama yaqauna bisa babihi fil ikhlali bisain minal wajibati misla tarkit tumakninati fir rukuni wasujudi tarki qiraatil fatihati ngalal zillati la budda minhu. Hingga terkadang mereka melakukan sebab menggampangkan sholat itu membuat sesuatu yang tercela di antara membuat cacat kewajiban-kewajiban, seperti contohnya meninggalkan tumakninah di dalam rukuk dan sujud. Jadi sholat terlalu cepat tidak boleh. Oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu. Dia meskipun cepat ya harus tetap tumakninah dan meninggalkan membaca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu tidak bisa tidak kan harus dibaca. Bisa babil ngajalati sebab tergesa-gesa di sholatnya waton. Nah, iso saat tarawih itu pelan-pelan. Nah, tidak memungkinkan ya lihat-lihat kondisi itu. Ya semua syarat rukunnya itu harus terpenuhi. Jangan sampai waton. Fayasiru ahadum indallahi la huwa shalah. Maka jadilah salah seorang di antara mereka di sisi Allah itu ditetapkan tidak ada sholat untuknya. Fafaza bisaufi walahuwa taroka apa? Fawaza bisawabi, maka dia memperoleh pahala. Walahuwa taroka. Oh ini. Maka kalau begitu caranya sholatnya ngawur, nanti di sisi Allah dia tidak dihitung sholat dan tidak memperoleh pahala ya. Padahal dia tidak meninggalkan sholat. Ya nek sholat tetap sholat tapi enggak dapat pahalanya. Fa'tarif bitaksiri wasallim minal ijabi. Nah, kemudian akuilah kekurangan-kekurangan dan selamatkan dirimu dari ijab, dari ngujub. Wahadhihi ma asbaha wahadhihi wa ma asbaha min a'dhami ma qaidis syaitan li ahli iman. Yubtilu ngalal ngamili minhu ngamalahu mangafilihi lil ngamali dan seterusnya. Yang demikian ini yang serupa dengan hal ini dimaksudai bagaimana?
Orang itu harus meskipun wis tarweh wis diusahakan yang sebaik-baiknya, itu harus merasa tetap aja itu ada yang tidak pas. Selamatkan dari ngujub, dari mengagumi amalnya sendiri. Yang demikian ini, yang hal-hal seperti ini, salah tarweh ngawur atau merasa sudah hebat tarwehnya, itu termasuk agungnya tipuan-tipuan setan, termasuk tipuan-tipuan setan yang agung terhadap orang-orang yang beriman, yang merusakkan orang yang beriman yang beramal itu dari ngamalnya setelah dia melakukan hal itu. Sing siji tarwahe tertib banget, terus mengagumi tarwehnya sendiri, itu ya rusak amalnya. Sing siji le tarweh ngawur, aku ya rusak tarwahe kan itu dah. Fahdaru min dzalika, maka takutlah atau waspadalah kalian dari hal-hal tersebut. Wa tanabahu lahu, dan tanabahu, dan tanabah ya apa ya? Ingatlah hal-hal tersebut, ma'asyiral ikhwan, wahai gerombolan saudara, wahai saudara-saudaraku semuanya. Ini pas ratarweh dadine ya ya. Ya sesuk nek pas tarweh. Jadi pada intinya kan semua itu semua ngamal sih. Jangan pernah mengagumi ngamal kita. Mengagumi ngamal namanya ngujub. Ngujub itu merusakkan pahala amal kita. Kalau tanpa sengaja ternyata melakukan ngujub, terus teringat bahwa oh ini ngujub enggak boleh, langsung istighfar dan berusaha jangan sampai terulang lagi. Atau kalau melakukan sesuatu itu jangan ngawur. Misalnya sholat tarawih ya jangan ngawur ya. Cepet ya enggak apa-apa, tapi rukun-rukunnya sholat, syarat rukunnya sholat itu semua harus dipenuhi. Gitu. Jangan asal-asalan. Nek mengasal-asalan mbok rasah temandang sisan. Gitu. Ya semua hal itu harusnya begitu. Jadi kalau berbuat sesuatu itu ya jangan asal-asalan. Berbuatlah yang terbaik. Kemudian setelah berbuat yang terbaik juga jangan membanggakan diri, itu namanya ngujub. Ya, kembalikan semua kepada Allah, karena Allah sajalah yang menilai. Kita tidak tahu hasilnya gimana kecuali nanti setelah mati. Wis ngantuk rong. Man Parman. Empun. Aduh, Parman. Ngono arep golek bojo. Apa hubungane ya ta? Ya ora ana hubungan. Pun dereng Mas. Wan. Wah ya piye bojone ra meteng-meteng nek jane. Aku juga. Apa piye modang wae. Wa idza shallaitum, ya mau rada kesel ki masalah nemoni Kak Ros ya dari siang sampai sore berapi-api mengenai sesuatu yang penting ki. Aku ki nek mengenai sesuatu yang penting berkaitan dengan akhirat, itu mbok yang mendengarkan 1000 apa yang mendengarkan 1, itu ya padha le berapi-api. Iki kaya ceramah wong 1 juta saka bar beduk nganti meh maghrib. Wa idza shallaitumut tarawiha wa ghairaha minas sholawati fa atimmu al-qiyamah wal qira'ata wa ruku'a wa sujuda wa khushu'a wal hudura wa sairal arkan wal adab. Ya, ketika kalian sholat tarawih atau sholat lain-lainnya, sholat apapun, maka sempurnakanlah berdirinya. Jadi berdiri yang mantap, ora glak-glik.
dan bacaannya yang bagus, rukuknya, sujudnya, khusyuknya, hadirnya hati, serta segenap rukun-rukun dan adab lainnya. Adab orang salat itu gimana? Itu ya santun karena kita menghadap Tuhan lah ini, menghadap Allah ya. Usahakan yang terbaik. Wala taj'alul syaitani 'alaikum sultana, dan janganlah kalian jadikan setan atas diri kalian itu menguasai. Fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebab sebenarnya setan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman yang ini artinya yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Iman, tawakal, pasrah kepada Allah, itu setan tidak bisa menguasai. Fakunu minhu, maka jadilah kalian di antara yang seperti itu, orang beriman yang tawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Nah, sebenarnya setan itu bisa menguasai orang-orang yang berpaling, yang saling mengasihi sesama setan, yang cinta setan, dan dan orang-orang yang kepada Tuhannya itu menyekutukan. Jadi setan itu hanya bisa menguasai kepada ya tawallawna ini berpaling ya ketune ya. Ya ki ya. Akhirnya berhasil ya tawallawna akrab ya iso bener ya. Ya? Saling mengasihi ya. Sesungguh setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang juga saling mengasihi kepada setan. Mengasihi kepada setan ini maksudnya ya manut setan. Dan orang-orang yang menyekutukan Tuhannya itu setan bisa berkuasa. Fala takunu minhu, maka janganlah kalian menjadi bagian dari yang seperti itu. Wis Rongman, Parman. Bingung nek jawab nek muni pun kok seneni, nek muni dereng kok ya wis. Wastaksiru min a'malil birri wa af'alil khairi. Dan kalian perbanyaklah berbuat kebaikan. Amal bir wa af'alil khair. Bir wa khair ki apa iki bedane? Bir itu lebih kepada berbuat baik kepada sesama. Ora ya, kewalik ya? Bener ya? Berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Dan kalau af'alul khair lebih berkaitan dengan Allah ya. Kurang lebih begitu. Mastata'tum sekuat tenaga kalian fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Bi fadli awqatihi, karena keutamaan waktu-waktunya, wa husulil mudha'afati, dan berhasilnya kelipatan pahala fihi di dalam bulan Ramadan. Wa kasatis sawabi, dan banyaknya pahala. Wa taisiril ngamali, dan mudahnya atau ringannya beramal bil khairati, yang baik-baik. Bulan Ramadan itu pahalanya besar, waktu-waktunya itu dikhususkan, diutamakan selama sepanjang bulan itu. Pahalanya banyak, berbuat baik juga dimudahkan, dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.